di dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat, insya Allah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Zainuri selaku pembina kelompok studi ekonomi Islam FEB Universitas Jember. Yang kami hormati Ketua Umum Akhina Syekh Akil Sahab dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Uhtina Uswatun Hasanah dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Abdul Wadud Nafis selaku pemateri kajian hari ini, serta teman-teman peserta kajian muamalah yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sonia Fajriati Wulandari yang akan memandu diskusi dalam kajian muamalah pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak pemateri dan saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pagi ini, Pak. Teman-teman sekalian, sebelum masuk penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Monggo bisa ditampilkan CV-nya. Nah, berikut CV dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Yang pertama ada personal data. Beliau merupakan seorang dosen, alamatnya di Dusun Wonorejo, Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Emailnya nafiswadud@yahoo.com. Tepat tanggal lahir Sampang 6 Juli 1969. Alamat Facebooknya ada Abdul Wadud Nafis dan YouTube Manarul Quran Official dan Wadud TV. Kemudian pendidikannya di S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA, cabang Universitas Islam Ibnu Saud Jakarta 1996. Kemudian S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005. S3 UIN Sunan Ampel Surabaya 2014. Bisa ke bawah. Selanjutnya ada publish scientific work. Yang pertama, metode dakwah di era globalisasi. Jember Jurnal Al-Hikmah 2009. Asuransi Syariah Jember Jurnal Intrest 2009. Manajemen Pasar Modal Syariah Jember Stein Press 2015 dan lain-lain. Kemudian pengalaman kerjanya adalah dosen Universitas Indonesia Jakarta 1997 sampai 2006. Dosen Universitas Borobudur Jakarta 1994 sampai 1998. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Matlaul Anwar Pandeglang Banten tahun 1995 sampai 1998. Kemudian ada wartawan majalah Mimbar MUI Jakarta 1994 sampai 1997. Kemudian wartawan tabloid Jumat Dewan Masjid Jakarta tahun 1994 sampai 1997. Bisa ke bawah. Oh, ini ada sebelahnya ya. Experience
Visiting the country, ada sudah keliling dunia nih Pak. Ada di Mesir, Emirat, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Saudi Arabia. Kemudian pernah menjadi pembicara di Syariah Dialog Periodik UPMA Stein Jember 10 Juli 2009, kewirausahaan pembekalan peserta KKN oleh panitia KKN, SPIT Syarifuddin Lumajang pada 26 sampai 27 Juli 2008. Kemudian ada Passion Santri bedah novel oleh BEM STIT Syarifuddin Lumajang pada tanggal 21 Juni 2008 dan lain-lain. Kemudian di seminar, workshop, dan conference short course oleh Universitas Al-Azhar Mesir 2011. Lalu ada hubungan Indonesia dan Timur Tengah kontemporer, seminar nasional oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 16 April 2004 dan lain-lain. Kemudian saat ini beliau merupakan dosen IAIN Jember, dosen IAI Syarifuddin, dosen Universitas Jember, pengasuh acara Lentera Islam di JTV Jember, dan tentunya banyak yang lainnya. Mungkin langsung saja teman-teman bisa mendengarkan nih materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yang mana judulnya adalah meneladani strategi marketing ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Bapak bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, rekan-rekan kita yang saya hormati, pada pertemuan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita menjalankan aktivitas-aktivitas dengan diberikan kesehatan dan diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya rahmat dan salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini saya merasa terhormat sekali diundang oleh teman-teman KSII untuk bicarakan tentang Rasulullah SAW, yang kita sebagai seorang yang beriman pasti mencintai Rasulullah dan pasti menginginkan bersama Rasulullah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang paling menarik kita bicara tentang marketing Rasulullah. Yang kita menginginkan menteladani Rasulullah bagaimana dalam marketing. Mungkin dalam pengertian marketing di sini kita tidak sekedar diartikan hanya bisnis dengan arti jualan. Karena kata bisnis itu dipahamin sama dengan kewirausahaan. Kemampuan membaca peluang, kemudian menggunakan peluang itu untuk mencapai keuntungan ekonomi. Itu dipahamin sebagai bisnis ya. Nah, kemudian seperti kita ketahui ada bisnis jasa, ada bisnis barang. Nah, kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya hidup di dalam dunia bisnis. Paling tidak kita itu bagaimana kita bisa diterima. Umpamanya lingkungan kampus kita bisa diterima oleh dosen, diterima oleh pejabat-pejabat yang ada di kampus dan juga teman, bagaimana kita bisa laku. Nah, kalau kita bicara Rasulullah itu bicara tentang marketingnya itu sepertinya kayak apa? Itu mungkin menurut saya kita bicarakan setes air lautan yang kita diskusikan pada pagi ini. Tapi saya ingin mencoba menjelaskan sederhana dengan kehidupan Nabi Muhammad bagaimana strategi bisnis Rasulullah itu. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kalau kita akan ambil judul strategi marketing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mungkin akan yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini tentang bagaimana marketing Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita terlalu jauh, kita bicara dulu tentang apa sih marketing, biar kita ini biar paham dalam konteks keduniaan sekarang. Nah, marketing itu diartikan seluruh rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang disediakan.
itu marketing. Kenapa kita perlu memahami dulu marketing? Karena banyak orang memahami marketing diartikan itu adalah bagian daripada marketing mix. Marketing itu ada namanya promosi. Nah, orang banyak memahami marketing itu diartikan adalah promotion. Nah, padahal di dalam definisinya marketing itu adalah keseluruhan rencana pemasaran bisnis. Mulai dari bagaimana dia itu membuat produk, bagaimana dia membuat packingnya, bagaimana sasaran siapa yang akan menjadi konsumennya, kemudian bagaimana dia itu menyiapkan tentang pendistribusiannya, dan bagaimana dia tentang promosinya kayak apa dan harus bagaimana. Itu adalah kalau bicara tentang marketing. Nah, untuk apa melakukan itu? Untuk menjangkau orang, supaya menjangkau kepada konsumen. Jadi kalau kita misalnya bisnis baju, kita sampai kepada kira-kira kepada distributor, juga sampai kepada konsumen, kepada pemakai. Kalau misalnya kita itu bisnis, misalnya webinar, seperti hari ini yang kita lakukan kalau konteks ekonomi, bagaimana bahwa acara webinar kita ini sampai kepada teman-teman yang ikut webinar, itu adalah bagian daripada marketing. Tapi tidak berhenti sampai kepada sasaran daripada produk atau jasa itu, tapi bagaimana mereka diubah yang menjadi pelanggan produk, jadi pelanggan, jadi mereka menjadi konsumen, tidak hanya menjadi konsumen, tapi menjadi pelanggan terus menerus dia itu menjadi pembeli yang loyal, menjadi pelanggan yang loyal, jadi user yang loyal. Itu yang dilakukan di dalam pemahaman marketing itu. Nah, maka karena itu kita melihat di dalam sejarah dunia ini, sejarah tokoh-tokoh besar, siapa yang mampu ya itu dalam konteks ide itu sampai kepada tujuan, kepada madmu, kemudian bagaimana sasaran daripada ide itu bisa menerima dan menjadi pengikut setia. Kalau kita memproduk barang, bagaimana produk itu sampai kepada konsumen dan konsumen mau menggunakan produk yang kita buat dan kemudian dia menjadi pelanggan loyal, tidak mau lepas. Itu kalau bicara strategi marketing. Nah, kalau kita langsung kita masuk kepada tentang bagaimana Rasulullah itu dalam strategi marketingnya itu. Nah, sebelum kita bicara lebih teknis, siapa Rasulullah itu? Rasulullah kita tahu bahwa adalah Nabi yang terakhir yang dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah dan kemudian dia meninggal di Madinah pada tahun 10 Hijriah. Kita tahu semua. Nah, dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang yatim sejak kecil, masih dalam kandungan bapaknya meninggal, dan ketika umur 6 tahun itu ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya dan diasuh oleh pamannya. Itu adalah merupakan singkat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita masuk kepada teknis, bagaimana kita melihat itu dasar-dasar strategi marketing Rasulullah, itu yang kita lihat dulu. Sebelum kita bicara strategi, apa dasar-dasar strateginya dulu? Yakni apa bangunan yang dibangun oleh Rasulullah sehingga dia ketika dia itu membuat rencana bisnis itu, buat rencana pemasaran bisnis itu betul-betul sampai kepada sasaran dan diterima dengan baik oleh sasaran produk itu dan kemudian itu menjadi yang loyal. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Abu Sufyan itu belum masuk Islam, ya Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah itu ketika dia itu datang ke Habasyah dan kemudian dia itu minta supaya orang-orang hijrah ke Habasyah itu dikembalikan kepada Quraisy Mekah yang diantaranya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Raja Habasyah bertanya pada Abu Sufyan pada waktu itu, katanya, bagaimana temanmu yang namanya Muhammad itu, bagaimana keadaannya? Apa jawabnya Abu Sufyan dengan jujur pada waktu itu, katanya, ma ra'aitu rajulan yuhibbu sahibahu kama yuhibbu sahibu Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah mendapatkan seorang yang mencintai temannya seperti mencintainya temannya Muhammad kepada Muhammad. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks secara makro, bahwa Nabi Muhammad itu berhasil seorang pribadi yang mampu perilakunya itu dikenal oleh masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu menerima bahwa dia orang yang baik, dan kemudian orang yang menerima itu loyal kepada dia. Bahkan dalam sejarah hidupnya, kalau kita baca misalnya dalam kitab Hayatul Muhammad yang dikarang oleh Muhammad Haikal,
atau baca kitabnya Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti misalnya, atau misalnya kita baca misalnya kitab Al-Minhajul Harqi fi Syaratin Nabiyah oleh Muhammad Al-Ghadban misalnya. Bagaimana sahabat itu rela berkorban demi cintanya kepada Nabi Muhammad. Seperti yang contohkan bagaimana Abu Bakar itu rela itu berkorban demi Nabi Muhammad, menunjukkan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, berarti keberhasilan Nabi Muhammad dalam marketing dirinya. Maka yang pertama yang dibangun itu adalah bagaimana itu adalah kejujuran. Nabi Muhammad ini sejak kecil, sejak dia usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai dia itu menjadi orang tua, itu jujur. Satu bukti apa? Satu bukti kejujuran Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, lalu Rasulullah itu mengumpulkan sahabat di atas gunung itu, lalu setelah mengumpulkan saudara-saudaranya, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, kepada orang-orang yang diajak pada waktu, yang diantaranya ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya, lalu bilang, bagaimana kalau saya kabarkan kepada kalian di belakang gunung ini ada musuh sedang menyerang kalian? Apa jawabnya? Mereka, saya percaya kalau engkau menyampaikan itu Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya balik kepada mereka, dari mana kamu percaya kalau saya sampaikan bahwa di belakang gunung ini ada musuh akan menyerang kalian? Apa jawabnya? Karena engkau tidak pernah bohong. Itu di akhir, engkau tidak pernah bohong. Itu jawaban daripada orang yang hadir, yang diantaranya itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Lalu Rasul meneruskan, akan kuperingatkan kepada kalian tentang ancaman siksa Allah kalau kalian itu tidak beriman kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah. Apa jawabnya? Setelah mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad, lalu apa jawabannya dari mereka itu? Di antaranya Abu Lahab menyatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'kana. Celaka wahai Muhammad, hanya untuk itu engkau mengumpulkan kita semua. Jadi, lalu turunlah surat Tabbat itu. Nah, itu artinya dalam konteks sejarah hidup Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Nah, dari mana kita tahu yang kedua itu secara nyata? Rasulullah ini sejak umur 8 tahun sudah dipercaya oleh penduduk Mekah itu untuk memelihara kambing. Andaikan Nabi Muhammad ini tidak jujur, tidak mungkin mereka itu mau menyerahkan kambing untuk dipelihara. Dan Rasulullah itu bekerja sebagai pengembala dengan bagi hasil. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Nah, kejujuran ini melahirkan kepercayaan. Nah, maka karena itu kemudian berikutnya kita melihat ketika umur 12 tahun Rasulullah ini sudah pergi ke Syria bersama dengan pamannya itu Abu Thalib. Itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu sudah dipercaya kejujurannya. Kemudian yang terakhir kita melihat sejarah yang kita ketahui semua, pada umur 25 Rasulullah itu dia itu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk bawa dagangannya ke Syria yang ditemani oleh Siti Maisaroh. Itu adalah kejujuran yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, maka karena itu dengan jujur ini adalah modal pertama dasar-dasar meletakkan marketing. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad diterima oleh konsumen. Maka bisnis, dagangan itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diterima oleh konsumen. Di dalam sebuah kisah hidup Nabi Muhammad ketika pergi ke Syria, ketika pada waktu itu masih seorang istilahnya bukan nabi, kalau bahasa kita ini sebelum dia diutus sebagai nabi pada umur 25, ketika dia pergi ke Syria ditemani oleh Maisaroh, satu ketika Rasulullah itu ada satu ketika dia berdagang ada 2 kain. Yang kain itu satunya itu motifnya bagus, modelnya bagus, tapi kualitasnya rendah. Sedangkan satunya ini motifnya nggak begitu bagus, tapi kualitasnya lebih tinggi. Nah, ternyata ada seorang pembeli mau membeli kain yang motifnya lebih bagus, tapi kualitasnya lebih rendah, mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Lalu Rasulullah menyatakan dengan tegas bahwa barang ini kualitasnya lebih rendah, maka harganya lebih rendah. Itu menunjukkan kejujuran Nabi Muhammad dalam berbisnis. Andaikan Nabi Muhammad itu tidak jujur, ya dibiarkan dia. Tapi karena kejujuran itu, Nabi Muhammad itu jadi disampaikan apa adanya, bahwa walaupun dari sisi bentuknya, modelnya lebih bagus, tapi dia kualitasnya lebih rendah, sehingga harganya lebih rendah.
Nah, itu menunjukkan salah satu bukti kejujuran Nabi Muhammad. Nah, kalau kita bicara tentang anjuran kejujuran, Rasulullah itu sangat banyak menyampaikan, baik konteks itu dalam hadis atau dalam Al-Quran. Kita melihat misalnya hadis yang paling terkenal, yang hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Kata Rasulullah, hendaknya kalian selalu dalam kejujuran, karena kejujuran itu akan mendorong untuk kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan mengantarkan menuju surga. Jadi benar-benar hadis-hadis yang sama itu, kita ini diminta untuk jujur. Kita diminta untuk jujur, karena dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan keberhasilan. Itu yang harus kita pahami di dalam kenapa Rasulullah itu letak pertama tentang marketing itu adalah di kejujuran. Nah, kemudian dasar yang kedua yang dibawa Rasulullah itu adalah tentang amanah. Nah, apa dulu? Saya ingin menyampaikan dulu tentang apa jujur dan apa amanah. Apa jujur itu apa yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan itu namanya jujur. Nah, jadi kalau dikatakan, oh ini besok Allah menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, maka sesuai dengan itu namanya jujur. Kalau kita menyatakan, oh ini barang ini bagus, sesuai dengan kenyataan itu namanya jujur. Namanya jujur. Nah, tetapi kalau amanah itu lebih dari jujur. Apa yang menjadi tanggung jawab itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Itu namanya amanah. Jadi apa yang dijanjikan itu dilaksanakan itu namanya amanah. Itu. Nah, maka karena itu Rasulullah terkenal itu orang yang terpercaya. Sehingga dia terkenal namanya Al-Amin. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya dia itu. Maka dibilang Al-Amin itu karena orang yang terpercaya. Itu Rasulullah itu. Nah, maka karena itu, maka dasar yang kedua di dalam membangun marketing itu Rasulullah itu adalah amanah. Nah, kita sebagai pengusaha, kalau dia amanah, maka dia akan dipercaya. Kalau dipercaya, maka apa yang kita jual akan laku. Contoh sederhana, Rasulullah itu ketika umur 25, Rasulullah itu diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah untuk bawa dagangannya dia itu ke Syria. Nah, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah melaksanakan amanah itu dengan baik dan barang-barang yang dibawa itu terjual dengan sempurna, laku semua, dan dengan harga yang standar mendapat keuntungan yang tinggi. Nah, kepercayaan yang dibangun itu membuat Siti Khadijah tertarik tentang kepribadian Nabi Muhammad yang pada akhirnya dilamar untuk menjadi suaminya. Nah, itu menunjukkan kepada kita di mana dasar-dasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu dalam marketing itu adalah amanah. Nah, kalau kita dibawa ke dunia nyata, bagaimana kita ini sebagai pengusaha supaya produk itu diterima oleh konsumen dan barang itu laku, yaitu harus amanah. Begitupun ketika kita menginginkan jasa yang kita jual pada konsumen akan diterima ketika dibangun di atas amanah. Nah, ketika dia itu membangun bisnis tidak di atas amanah, maka tunggu saat kehancurannya. Kemudian dasar yang ketiga itu adalah tabligh. Tabligh itu artinya apa? Komunikatif, argumentatif. Nah, kita melihat banyak sejarah yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad itu bicara, itu orang itu merasa senang. Sampai oleh orang-orang Quraisy Makkah dibilang dia tukang sihir. Karena apa? Saking ketika dia bicara itu betul-betul mempesona. Betul-betul bikin orang itu tertarik. Kecuali orang itu yang sudah punya dendam pribadi, sudah punya pikiran yang tidak baik pada dia, baru dia itu akan berpikir Nabi Muhammad itu tidak baik. Tapi kalau selama Nabi Muhammad dalam posisi dia itu orang itu dalam kondisi netral, apalagi memang tahu latar belakangnya, dia akan tertarik. Kenapa? Karena yang dibangun yang pertama Nabi itu dalam komunitas itu adalah kaulan baligha. Kaulan baligha itu kata-katanya jelas, kemudian tertib, intonasinya bagus, itu namanya kaulan baligha. Kalau bahasa kita itu fasih bahasa kita. Jadi apa yang diucapkan itu bisa dipahami dan redaksinya bagus, itu namanya kaulan baligha. Kemudian Rasulullah itu cara penyampaiannya itu kaulan layinan, lembut. Bukan lembut itu berarti kan lemes.
tapi lembut. Jadi orang yang mendengarkan itu nadanya itu enak, sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa dalam kondisi dia kata seru, apa dalam kondisi dia itu kata tanya, dan bagaimana dalam kondisi kata cerita. Itu kaulan layyin itu di situ sangat nampak sekali dalam cara bicaranya Nabi Muhammad itu. Itu disebut namanya tabligh. Di samping itu sebagian beliau apa istilah kaulan layyin Rasulullah itu apa? Kaulan kariman. Kalau dia itu bicara dengan orang lain, itu merasa orang lain itu tersanjung. Orang itu merasa dihormati ketika dia itu bicara. Itu merasa dihormati. Nah, itu namanya kaulan karimah. Sehingga lawan bicaranya, konsumen, mitra bisnis atau karyawan atau atasan dia itu merasa nyaman. Kenapa? Karena merasa dihormati oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian berikutnya Rasulullah dalam pembicaraan itu menggunakan kaulan ma'rufah, yaitu menggunakan kata-kata yang familiar dari masyarakat, baik diksinya, baik itu redaksinya atau kontennya. Terlebih banyak yang familiar di kalangan masyarakat. Jadi ketika bicara bisnis, ketika dia bisnis di Mekah, ketika bisnis di Syria, bisnis di Yaman, itu Rasulullah itu kalau bicaranya itu yang familiar di masyarakat, tidak aneh-aneh. Sehingga mereka tuh merasa enak dan merasa senang karena konten atau redaksi itu yang cocok dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu kaulan sadida. Apa yang diucapkan itu benar. Dia tidak mengada-ada. Jadi ketika dia bicara barang yang dia jual itu yang memang ada apa adanya. Ketika dia merapat saja itu namanya kaulan sadida. Itu membangun. Jadi dibangun pertama kali jujur, amanah, kemudian tabligh. Lah berikutnya itu adalah fatona. Jadi dia itu selalu inovatif, cari inovasi-inovasi. Nah, maka dia itu ketika musim kemarau, ketika musim istilahnya musim saif ya, musim panas, dia itu pergi ke Syria dan dia membawa dagangan-dagangan cocok dengan orang-orang Syria pada waktu itu musim panas. Tapi ketika musim hujan, ya maka dia itu perginya jualnya ke Yaman. Ketika musim dingin dia pergi ke Yaman dan membawa dagangan-dagangan sesuai dengan orang-orang yang dibutuhkan di Yaman. Jadi dia itu cerdas dan di dalam memilih bisnis. Juga dalam pembicaraannya, dalam cara bicara itu cerdas. Dia solutif memberikan masalah di dalam bisnisnya itu. Sehingga konsumen itu merasa nyaman. Mitra bisnis itu merasa nyaman. Karyawan itu merasa nyaman. Atasan merasa nyaman. Kenapa? Karena dia itu cerdas. Fotonya. Dia itu dan tidak berhenti cerdas, tapi juga bijaksana. Jadi semua pihak merasa diri itu mendapat haknya. Nah, baik itu sebagai mitra bisnis, sebagai karyawan, sebagai konsumen, atau sebagai pemasok barang, itu merasa nyaman. Nah, itu ada 4 dasar yang dibangun dalam strategi Rasulullah. Itu pertama adalah asyidku, yaitu jujur, kemudian al-amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh, argumentatif dan komunikatif, kemudian yang terakhir itu fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Itu bangunan yang dibangun oleh Rasulullah dalam bisnisnya itu. Nah, maka kita bisa melihat dalam kehidupan sejarah Nabi Muhammad SAW itu, maka dia itu menjadi pedagang yang sukses. Coba bayangkan dia itu kecil, ketika dia itu lahir dalam keadaan yatim, tapi mampu dia itu bertahan hidup secara mandiri dengan cara dia itu menjadi pengembala kambing pada umur 8 tahun. Ketika umur 12 tahun, bagaimana dia sudah ikut ekspor impor, pergi ke Syria bersama pamannya. Ketika umur 25 sudah bermitra dengan pengusaha besar pada waktu itu, yaitu Siti Khadijah, yang pada akhirnya menjadi istrinya karena berkat sidik amanah tabligh dan fatonahnya. Dan kemudian ketika dia itu sudah menikah dengan Rasulullah, maka ketika dia sudah menikah dengan Siti Khadijah, maka bagaimana bisnisnya Siti Khadijah makin maju dengan pesat sehingga mengalahkan saudara-saudara Mekah pada waktu itu. Nah, maka karena itu kita akan mempelajari berikutnya itu tentang
bagaimana kita itu bicara tentang marketing, strategi Rasulullah kayak apa. Itu yang saya mungkin lebih banyak dulu mencontoh di luar bisnis dengan artian berdagang. Tapi kita bicara tentang strategi pada umumnya Rasulullah itu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk dagang. Nah, yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Saya ngambil contoh. Rasulullah itu mampu memilih segmentasi pasar. Maka dia itu tahu kalau musim panas itu dia harus berdagang ke Syria. Dan kira-kira barang-barang apa yang bisa dijual di Syria pada musim panas. Jadi memang sudah tahu. Jadi mulai dari barang-barang yang akan dijual, barang dagangan yang akan dibawa ini cocoknya pasarnya di mana. Oh, ini cocoknya di Syria, maka dia dibawa ke Syria. Begitupun dia itu barang-barang yang diperlukan pada musim dingin, maka dibawa ke Yaman. Jadi tidak tertukar. Bukan barang-barang musim dingin dijual ke Syria, sedangkan barang-barang musim panas dijual ke Yaman. Tidak begitu. Itu kemampuan milih pasar yang akan dituju. Itu dalam secara bisnis. Kemudian dalam realitasnya bagaimana berdakwahnya dia. Dia ketika berdakwah, kalau bahasa saya itu kalau dibawa ke jasa namanya, ke tingkat ide bukan ke barang. Rasulullah itu mampu siapa yang akan diajak lebih dulu. Ketika dia mendapat wahyu, maka yang diajak lebih dulu itu adalah istrinya, Siti Khadijah. Itu yang dibawa lebih dulu. Nah, kemudian dia itu diajak dan akhirnya beriman. Kemudian berikutnya apa yang menjadi sasaran pasarnya? Yaitu orang yang selama berapa tahun bersama dengan dia, satu rumah. Kalau bahasa kita itu adalah sukunya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya dia beriman. Setelah itu apa? Ada teman dekatnya, teman bisnisnya, yaitu Abu Bakar. Nah, jadi Rasulullah itu ketika dia itu menawarkan bisnisnya, baik berupa produk atau berupa jasa itu, dia itu betul tahu sasaran siapa yang harus menjadi objek daripada bisnis itu. Nah, kalau kita dibawa kepada kita cara menteladani, maka kita itu bisnis apa saja harus tahu. Saya mau jual apa dan pada siapa. Jadi kalau dibalik, kira-kira pasar apa sekarang dibutuhkan oleh konsumen, baru jualan. Atau bolak-balik, kalau kita punya barang, mau dijual pada siapa. Oh, ternyata kita mau jual misalnya buku. Ya kita mesti jualnya kepada pelajar atau kepada akademisi. Tidak mungkin jual kepada tukang sayur. Itu sederhananya begitu. Itu ada segmentasi pasar. Sehingga terfokus apa yang dilakukan. Kemudian setelah itu Rasulullah itu ada diferensiasi, ada keunikan. Baik keunikan dari sisi barangnya, keunikan dari sisi penawarannya, atau keunikan dari pribadi sebagai pembisnis. Nah, bagaimana Rasulullah itu dia mempunyai karakter di dalam ketika berdagang dia bersama dengan pamannya, dan ketika berdagang sendiri dia itu kerjasama dengan Siti Khadijah itu betul ada suatu yang berbeda dan menarik. Baik itu barang dagangan yang dibawa ke Syria atau barang dagangan yang dibawa ke Yaman. Atau yang hasil barang dari Yaman dijual ke Mekah. Karena tekniknya Rasulullah itu barang-barang Mekah dibawa ke Syria, kemudian barang Syria dibawa ke Mekah. Begitupun ketika musim dingin, barang-barang dari Mekah dibawa ke Yaman, barang dibawa ke Mekah. Dia mampu itu membawa barang-barang yang punya karakter dan menarik itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kalau kita mau menteladani, menjual apa saja kita mampu. Umpamanya kita sekarang ini teman-teman misalnya mau dagang misalnya tentang jasa pembuatan web misalnya. Nah, gimana kita ini punya karakter yang bagus tapi itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita mau dagang misalnya buku, bagaimana kita itu punya diferensiasi? Oh, ternyata buku-bukunya bagus dan mudah sampai kepada pembelinya. Itu namanya diferensiasi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu di dalam berbisnis. Kemudian berikutnya itu kita menggunakan marketing. Pasti bicara tentang produk, bicara tentang harga, kemudian bicara tentang tempat dan juga bicara tentang promosi, mesti itu. Lalu pasti yang pertama itu produk. Itu produk menjadi andalan. Kalau kita dibawa ke bisnis, bagaimana Rasulullah itu membawa dagangan dari Mekah ke Syria, mesti bawa barang-barang yang bagus, yang berkualitas tinggi.
dan barang itu dibutuhkan oleh masyarakat Syria. Sehingga begitu nyampe ke Syria itu barang itu laku karena standarnya bagus. Begitupun ketika Rasulullah itu dia sebagai seorang nabi, maka yang disampaikan ke masyarakat itu barang-barang bagus, yaitu adalah wahyu dari Allah berupa Al-Quran yang tidak bisa ditandingin oleh penyair-penyair Arab pada waktu itu dan sampai sekarang. Itu memang jadi konsep pertama berjualan apa saja itu yang dibawa oleh Rasulullah, baik konteks itu barang dengan artian sebagai pengusaha atau sebagai nabi, maka produknya produk bagus, produk-produk yang berkualitas tinggi. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya bagus, tapi betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Kadang-kadang kita ini tidak perlu barang ini terlalu bagus kadang-kadang, tapi sesuai dengan konsumen. Misalnya, umpamanya kita membuka warung di dekat UNED misalnya. Kalau kita pakai yang mahal-mahal, mungkin tidak banyak laku, karena yang banyak di situ konsumennya adalah mahasiswa. Ya otomatis yang diinginkan, barangnya kualitasnya bagus, harganya murah, ya tempatnya itu menyenangkan, gitu. Mungkin ada ditambah lagi ada wifi-nya, ada charger-nya lagi dan sebagainya, gitulah. Itu kan bagian dari nah, Rasulullah itu dalam konteks bisnisnya dia selalu berkualitas tinggi, baik itu ketika sebagai pengusaha atau sebagai nabi. Kemudian bagaimana price ya? Price itu kan bukan berarti murah, tapi terjangkau sesuai dengan kualitas barangnya. Itu namanya price. Banyak orang memahami price itu murah, tidak. Ketika Rasulullah itu sebagai pengusaha, maka menjual barang itu di Mekah atau di Syria atau di Yaman, maka harganya itu standar, bahkan lebih murah dari yang nilai yang dimiliki. Kalau saya kalau kita menjual misalnya mobil Avanza ini 300 juta, orang bilang mahal. Tapi jual Alphard menjual 1 miliar, orang tuh bilang murah. Nah, itu gambaran daripada price ya. Artinya harga ini harus diubah standar pada umumnya dengan kualitas barang itu. Tapi kadang-kadang yang barang itu harus mahal. Contoh kalau dibawa ke dunia nyata. Kalau kita mendirikan pendidikan misalnya tingkat SD dekat perumahan mewah. Ketika sekolah itu digratiskan, mesti sulit mencari siswa. Tapi kalau ternyata sekolahnya itu dibikin mahal, misalnya itu SPP-nya dibikin misalnya itu 1 juta. Kemudian uang masuknya dibikin 20 juta. Tapi pelayanannya bagus, gedungnya bagus, dosen-dosennya itu berkualitas guru-gurunya berkualitas tinggi, fasilitas terpenuhi. Itu pasti lebih banyak peserta didiknya daripada sekolah apa adanya tapi gratis. Nah, itu price itu artinya di situ produk muncul price. Yang kedua itu berikutnya itu adalah itu tempat. Tempat itu bukan berarti itu harus dalam konteks ini bukan harus berarti di pinggir jalan, tapi mudah dijangkau. Ketika Rasulullah itu sebagai pengusaha, bagaimana orang-orang Syria itu tidak perlu datang ke Mekah. Dia datang ke Syria menawarkan barang. Jadi orang yang memerlukan barang Mekah tidak usah pergi ke Mekah. Dia datang ke Syria. Begitupun ketika musim dingin, orang Yaman tidak perlu datang ke Mekah, tapi Rasulullah yang datang ke Yaman untuk membawa barang dagangannya. Sehingga tempat itu mudah dijangkau oleh konsumen. Gitu. Begitupun ketika dia sebagai Nabi Muhammad itu proaktif kepada masyarakat. Dia datang kepada perkumpulan, datang kepada tokoh-tokoh, datang kepada individu, datang kepada masyarakat biasa. Sehingga Rasulullah itu sangat familiar. Maka orang-orang di sekitarnya tidak disebut murid, tetapi disebut namanya sahabat. Itu menunjukkan apa? Rasulullah itu pelisnya itu sangat tinggi, mudah dijangkau. Baik dia konteks sebagai pedagang murni atau sebagai seorang rasul. Kalau bahasa itu adalah jasa. Itu tuh yang dilakukan. Kemudian yang terakhir promotion. Bagaimana promosinya itu Rasulullah itu? Ya karena tadi berangkat dari Siddiq Amanah Tabil Khotona, maka orang banyak bercerita. Nah contoh konkretnya Rasulullah mempromosikan dagangannya ke Syria, mempromosikan dagangannya misalnya ke Yaman, mempromosikan dagangannya kepada pasar-pasar yang ada di Mekah. Itu ketika dia sebagai pengusaha murni. Tapi ketika sebagai seorang nabi, Rasulullah itu mempromosikan kepada orang-orang ketika musim haji, dia menemui orang-orang yang haji dari beberapa daerah yang paling banyak ditulis dalam sejarah itu ketika penduduk Yathrib itu dia itu ke Madinah, ke Mekah ketika haji lalu datangin dan akhirnya diajak untuk masuk Islam. Dan ternyata banyak yang masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya datang lagi mereka dan diajak.
yang pada akhirnya Rasulullah mengirim sahabat namanya Mus'ab bin Umair datang ke Madinah dan berhasil masuk Islam itu 93 orang penduduk Yathrib yang kemudian tempat itu berubah menjadi Madinah. Itu yang dilakukan. Nah, konteks sekarang bagaimana kita mempunyai ide, harus kita promosi. Nah, mungkin sekarang ini kita dengan mudahnya media ya, kita bisa menggunakan medsos. Ingin berdagang, kita gampang, kita bisa menggunakan IG, bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan Twitter, ya, bisa menggunakan FB, YouTube dan sebagainya, bisa menggunakan WA. Itu kan bagian daripada promotion yang paling gampang. Mungkin punya web, mungkin punya blogspot dan sebagainya. Itu lebih mudah. Nah, itu gambaran daripada promosi. Nah, kemudian berikutnya setelah marketing apa? Strateginya menyerang. Nah, hampir sama tadi dengan promosi, strategi menyerang, tapi proaktif. Contoh sederhana, Rasulullah itu tidak nunggu di Mekah, datang ke Syria. Tidak hanya nunggu di Mekah, tapi datang ke Yaman. Tidak diam di rumah, tapi datang ke pasar untuk menawarkan dagangan. Itu namanya itu strategi menyerang. Itu ofensif. Ya, itu yang dilakukan. Nah, itu sehingga apa? Karena dia lebih aktif, lebih menyerang, maka lebih banyak yang didapatkan konsumen untuk menggunakan barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi ada saat Rasulullah itu sifatnya itu adalah bertahan dan itu dilakukan begitu. Artinya apa? Ketika dia sudah menjadi pengusaha besar, sudah menjadi juragan, ya lebih banyak juga melayani distributor yang di bawahnya untuk dagangnya. Itu ketika sebagai pengusaha, sebagai nabi yang pertama Rasulullah itu datang ke individu, kemudian apa yang terjadi? Rasulullah itu bertahan di Madinah, kemudian menyuruh sahabatnya datang ke daerah-daerah. Ada yang diminta ke Yaman, ada yang diminta itu ke Mesir, yang terkenal namanya Amul Wufud pada waktu itu. Ada yang suruh pergi ke Romawi, ada yang pergi ke Syria dan sebagainya. Itu posisinya adalah posisi bertahan. Begitupun ketika dia itu bicara tentang bagaimana antara menyerang dan bertahan. Ketika Rasulullah itu perang pertama, Rasulullah itu di tengah-tengah antara menyerang dan bertahan. Itu di luar Madinah, tetapi Rasulullah itu posisinya itu menyerang berarti. Tapi waktu yang sama adalah bertahan karena tidak terlalu jauh posisinya gunung Badar itu. Begitupun ketika perang Uhud itu juga keluar dari Madinah, tapi tidak terlalu jauh juga, berarti posisinya antara menyerang dan bertahan. Tapi ada posisi yang betul-betul menyerang, seperti waktu perang Tabuk dia nyerang betul ke Yordania, kemudian pada Fathu Mekah dan menyerang ke Mekah. Dan dalam sejarah Nabi Muhammad itu selama dia menjadi Nabi itu berperang 60 kali. Tapi dari 60 kali peperangan itu yang menyerang hanya 2 kali. Yaitu pada perang Tabuk dan perang Fathu Mekah. 58 posisinya adalah defensif, dia bertahan. Diserang oleh orang Madinah, orang luar, dia baru bertahan. Dia tidak nyerang, tidak. Nah, menunjukkan dalam bisnis bagaimana kita. Jadi kita dalam bisnis itu ya satu sisi kapan kita harus operasi pasar, bagaimana kita tuh bisa mendatangkan konsumen-konsumen, tetapi juga pertahanan sudah lebih kuat dari sisi barangnya, SDM-nya, manajemennya dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami. Nah, kemudian berikutnya itu perang penjualan. Nah, perang penjualan ini ya artinya kita itu harus mampu memahami tentang strategi bersaing. Apa kita itu bertarung di blue ocean strategy di laut biru atau di laut merah, terserah. Yang jelas kita harus tahu kekuatan dirinya, paling tidak menggunakan analisis SWOT. Di mana kekuatan dirinya, di mana kelemahan dirinya, di mana peluang, di mana tantangan. Itu mampu itu membaca dengan baik dari sisi barangnya atau dari sumber daya manusianya atau dari pasarnya dan sebagainya. Itu harus mampu melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita berikutnya itu adalah yang terakhir itu adalah mencintai dan menghormati konsumen. Maka Nabi Muhammad bagaimana ketika dirinya sebagai seorang pengusaha itu bagaimana mencintai pemilik kambing Mekah, bagaimana mencintai itu para konsumen yang ada di Syria, bagaimana dia mencintai Siti Khadijah sebagai pengusaha pada waktu itu, bagaimana dia mencintai Siti Maisarah
namanya bukan masjid, namanya Maisarah itu yang menemani ke Syria, itu bukan perempuan maupun namanya Maisarah, itu nama laki-laki gitu ya. Itu bagaimana dia mencintai? Itu ketika dia jadi seorang pengusaha, ketika dia sebagai seorang nabi, bagaimana dia mencintai sahabat itu, sampai digambarkan kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Digambarkan sudah datang Rasul pada kalian, di mana Rasulullah katanya itu kalau ada sahabatnya itu mempunyai kesulitan, dia hatinya merasa berat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian harisun 'alaikum, selalu berpikir bagaimana sahabat-sahabatnya itu selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapat keberhasilan, mendapat keberuntungan. Begitupun ketika dia itu menjadi pengusaha, bagaimana mitra bisnisnya itu beruntung. Bagaimana konsumen juga beruntung, bukan hanya sekedar beli. Nah, kalau tuliskan apa? Minina raufur rahim, rauf. Maha mengasihi, rahim dan menyayangi. Itu kunci. Kita dibawa sekarang ini, kita ini menjadi pengusaha, jadi karyawan, kita harus mencintai. Menjadi pemilik perusahaan harus mencintai. Menjadi pemasar harus mencintai. Dan menghormati konsumen. Bagaimana cara menghargai? Maka di konteks bisnis sekarang disebut bahwa konsumen itu adalah raja. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau bicara tentang cinta Rasul, sudah sangat banyak sekali. Bagaimana Rasulullah itu mencintai sahabatnya. Dan Rasulullah mengajarkan seorang itu imannya tidak sempurna, sehingga mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dan itu dalam konteks ketika masih remaja, ketika dewasa sampai jadi nabi, bagaimana dia mampu menghormati orang lain, menghormati konsumen. Nah, maka dengan menggunakan ada 7 dasar marketing ini atau strategi marketing itu, maka sudah berhasil dalam berbisnis. Segmentasi pasar, diferensiasi, marketing, kemudian ofensif, kemudian defensif, dan kemudian perang penjualan, dan kemudian mencintai dan menghormati konsumen. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini sebagai pengantar dialog. Nah, harapan saya itu nanti lebih ganyang lagi untuk dialog-dialog berikutnya untuk membicarakan tentang bagaimana strategi marketing Rasulullah, baik dalam konteks dia sebagai tajirun, sadukun amin, sebagai seorang pengusaha yang sangat jujur dan terpercaya, dan kemudian tajirun najihun, seorang pengusaha yang sukses, kemudian tajirun ghaniyun, pengusaha yang kaya raya, kemudian tajirun mahbubun, seorang pengusaha yang dicintai. Itu bagaimana kita dibawa, kita yang muda-muda ini bisa meniru, terutama teman-teman yang menjadi aktivis ekonomi Islam ini, meniru Nabi Muhammad, baik konteks untuk dilakukan diri sendiri atau untuk orang lain. Karena saya selalu menyatakan pada diri saya sendiri, saya terlalu banyak menulis kata-kata hikmah, hampir setiap hari nulis atau bicara hikmah. Tapi yang saya pikirkan, bagaimana kata-kata yang saya keluar itu lebih dulu saya mengerjakan daripada orang lain. Bahasa saya usikum wa iya bitaqullah. Yani wasiat pada diri saya baru pada orang lain. Nah, mungkin dialog-dialog yang dilakukan pada hari ini, kita berpikir dulu bagaimana kita jadi pribadi yang marketable, pribadi yang laku dijual, dengan artian yang lebih makro ya, tidak artian yang sempit. Jadi ketika kita itu menjadi aktivis yang bisa diterima, yang laku. Ketika menjadi mahasiswa yang laku. Ketika kita itu menjadi apa saja, kita itu menjadi marketable. Maka karena itu mungkin itu yang perlu kita diskusikan pada siang ini, bagaimana kita tuh mengiktibas atau iktida itu, atau talabul qudwah bihayatin nabawiyah min jihatil iktisadiyah wa tijarati wa ghairiha. Bagaimana kita menurut Rasulullah itu dalam konteks bagaimana dia dalam berbisnis, dan bagaimana mengembangkan bisnis, dan bagaimana mengembangkan strategi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Wadud sudah menyampaikan materi dengan sangat Masya Allah, luar biasa. Untuk selanjutnya yakni sesi diskusi. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan bisa langsung open mic ataupun diketik di kolom chat. Silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Monggo teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ya, persilahkan. Gimana suaranya ini? Ngambil laba dalam suatu dagangan itu, untuk ambil laba dalam dagangan itu ada batasannya apa enggak, Ustaz? Maksudnya labanya sekian persen, harus ngambil sekian persen, paling banyak persen, gitu, Ustaz. Terus untuk yang kedua, Ustaz, dalam berdagang, apakah kita itu harus dalam sistem kulaannya, umpamanya kulaannya 5.000, maka ke konsumen atau ke pembeli itu juga dikasih tahu dengan sejujurnya bahwasanya kulaannya sekian gitu. Saya jualnya sekian. Apakah kayak gitu, Ustaz? Beda kan kalau dengan GM itu dan harga belinya sekian, tapi harga kulaannya kan tidak dikasih tahu, Ustaz. Untuk yang baik itu yang mana, Ustaz? Kulaannya itu dikasih tahu, terus maksudnya laba. Monggo Bapak bisa langsung. Ya, terima kasih. Yang pertama, di dalam Islam itu ada yang namanya itu fikih, ada yang namanya itu akhlak. Nah, di dalam fikih ini, dalam mazhab yang tiga, dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali itu tidak ada batas mengambil untung, itu bebas. Mengambil 10%, 20%, bahkan mungkin 500% itu tidak ada batasan di dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali dan madhab Maliki. Tapi dalam madhab Hanafi itu membatasi bahwa ngambil untung tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi mungkin kalau di persentase tidak boleh lebih dari 33%. Itu di dalam madhab Hanafi. Tapi madhab Hanafi itu tidak mempunyai dalil secara jelas, tapi dia berdasarkan pengalaman bahwa itu yang wajar itu paling tinggi 33%. Itu yang pertama. Tapi kalau dibawa kepada etika, bicara tentang akhlak, kita bicara kewajaran. Nah, ini kita ngambil untung wajar atau tidak? Memberatkan orang lain atau tidak? Nah, itu ada tidak fikih, tapi bicara tentang akhlak. Oh, ini kalau saya ngambil untung sampai 60% wajar enggak ini? Berlebihan kita ngambil untung. Atau kalau ngambil 100%, ini wajar atau enggak? Itu bicara tentang istilahnya tentang akhlak. Itu di dalam fikih itu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum formal, terutama di Indonesia ini, yang umum itu kan mazhab hanya dua. Jadi kalau orang NU itu lebih banyak ikut mazhab Syafi'i, kalau saudara kita Muhammad itu lebih banyak ikut mazhab Hambali, walaupun tidak semuanya. Ini ternyata dari kedua mazhab ini dalam fikih semuanya memberikan kebebasan dalam mengambil untung. Tapi dua mazhab ini sangat menekankan tentang etika di dalam berbisnis, tentang akhlak itu. Maka karena itu, karena ingin kesimpulannya, batasannya berapa persen atau berapa kali lipat tidak ada batasan, tapi bicara tentang kewajaran dalam berbisnis. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang orang itu rela beli mahal itu karena terpaksa. Terutama kalau sifatnya itu pasar itu monopoli atau oligopoli gitu ya. Kalau dalam teori ekonomi pasar tidak normal gitu. Itu lebih parah lagi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan, ketika berdagang apa perlu diberitahu apa harga kulaannya dan biaya operasionalnya dan keuntungannya berapa?
Di dalam Islam itu, bisnis itu kita tidak harus memberitahu berapa kulaannya, berapa biaya operasional, dan berapa untungnya tidak perlu diberitahu. Itu dalam bisnis. Tetapi ketika memberitahu dia itu tentang harga kulaannya dan biaya kulaannya dan berapa keuntungan, itu namanya baik murabahah namanya. Jadi ketika kita jual beli bilang, umpamanya saya beli laptop. Saya bilang, saya beli laptop di Surabaya, harganya 4 juta. Biaya kendaraan ke Surabaya, saya naik ke atas menghabiskan misalnya 200.000. Nah, berarti pembiayanya ketemu 4 juta 200. Saya jual pada kamu 5 juta. Saya ingin mendapatkan untung misalnya itu 800. Nah, kalau ketika diterangkan itu semua itu namanya baik murabahah namanya. Di mana antar pembeli dan penjual dia tahu harga barang dan juga keuntungan yang akan didapatkan. Jadi begitu ketika kita memberitahu barang dan modal daripada barang itu dan juga keuntungan itu namanya baik murabahah. Tetapi ketika kita tidak memberitahu kulaannya berapa, untungnya berapa dan biayanya berapa, itu boleh, dan itu namanya ya al-bai', ya jual beli pada umumnya gitu. Itu mungkin jawaban saya. Kalau memang ada yang perlu didalamin, persilahkan diberikan respon balik. Bagaimana kepada penanya? Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak, ini ada penanya yang di chat. Ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, dalam strategi marketing kita harus mencintai konsumen. Namun bagaimana jika konsumen tersebut tidak menghargai kita? Misalnya ada keburukan dalam produk kita, konsumen tersebut mencaci maki kita dan menyebarkan ke orang lain untuk tidak membeli produk kita. Tetapi konsumen tersebut merupakan konsumen tetap. Bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai pebisnis? Terima kasih. Monggo Pak, bisa langsung yang dijawab. Pertama ya, kita melihat, saya sebelum bicara tentang bisnis, saya memberikan gambaran pada Nabi Muhammad. Karena kita bicara menteladani Nabi Muhammad. Kita melihat sejarah hidup Nabi Muhammad itu, ketika dia mengajak kepada orang-orang untuk masuk Islam. Contoh saya gambarkan tadi, ketika pertama kali mengajak keluarganya sendiri, famili-familinya, kemudian dikumpulkan di atas gunung Syir pada waktu itu. Lalu ditanyakan, apakah kalian percaya kepada saya kalau saya bilang di belakang gunung itu ada musuh akan menyerang kalian? Lalu yang datang sebelum bilang, percaya wahai Muhammad. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kamu percaya? Kamu kan tidak pernah bohong. Lalu ketika Rasulullah menyatakan, saya peringatkan pada kalian tentang azab Allah yang akan mengancam kalian. Apa jawabannya mereka? Tabarnaka ya Muhammad, celaka bagi wahai Muhammad. Apa Rasulullah itu emosi? Tenang aja dia. Coba. Dia ngomong baik-baik, dibilang dihina, dibilang tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Itu Rasulullah tenang aja dia, tidak marah. Sebagai Abu Lahab dan sebagai konsumen, dia itu terima dengan tenang aja. Nah, coba ketika Rasulullah itu mengajak orang-orang Quraisy Mekah pada waktu, di antara yang diajak itu Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam gitu. Bagaimana dia menghina? Rasulullah itu diterima dengan bagus, tenang saja. Nah, itu menunjukkan bagaimana seorang pedagang ini itu selalu dia itu mencintai konsumen. Ya. Begitupun Rasulullah ketika dia berdagang pada waktu ke Syria, bagaimana menghadapi konsumen? Dia tuh ada konsumen yang tidak sopan, diterima dengan tenang. Paling tidak dia itu tahu bahwa Rasulullah punya dagang. Dan paling tidak kemudian bercerita tentang akhlaknya yang baik. Gitu kan. Nah, kita masuk di Indonesia. Saya masuk di beberapa toko ya, baik toko besar atau kecil. Kita ada orang-orang yang saya tidak menyebutkan kelompoknya, takut dibilang itu mendiskreditkan kelompok tertentu gitu kan. Ketika saya datang ke tempat itu, saya tanya barang-barang, mulainya memang kalau saya mau beli baju, mulai dari baju model ini. Namun ternyata setelah terakhir tidak ada yang cocok. Karena mungkin karena fisik saya ini modelnya tidak gampang kayak teman-teman yang lain ini, kayak seperti Bapak Yusuf mungkin ya badannya bagus ya. Kalau saya ini kan repot kalau cari yang tinggi badannya longgar karena badan saya ini kecil. Tapi kalau cari yang pas badannya pendek itu kan nggak gampang mencari baju itu kalau orang-orang yang kayak saya.
Ya kalau menyebut orang lain nanti orang tersinggung. Saya ajak contohnya gitu. Nah, ketika saya itu nggak dapat, dia bilang terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, apa yang terjadi ketika saya itu butuh datang lagi? Yang kedua, ketika orang tanya pada lain, apa kamu melihat baju yang bagus ini? Mesti saya rekomendasikan karena orangnya santun. Sebaliknya, saya pernah datang lagi ke toko, ya sama dengan yang tanya yang baik, saya mau beli, tapi nggak ada yang cocok karena memang ukurannya repot orang kayak saya ini, cocok warnanya, nggak cocok ukurannya, cocok ukurannya, cocok warnanya. Setelah itu diancam, kamu ini mau beli apa mau menghina saya? Oh, saya diancam-ancam, dipaksa suruh beli, ya beli juga karena terpaksa. Apa yang terjadi setelah ini? Saya tidak pernah bermain ke tempat itu dan tidak pernah merekomendasikan orang lain untuk beli ke tempat itu. Kenapa? Karena dia itu sadis gitu ya. Jadi artinya itu dengan sebagai pengusaha yang mencintai konsumen itu, walaupun pada waktu saya nggak beli, maka saya itu ketika membelikan istri, membelikan anak, saya datang karena nyaman. Nah, walaupun waktu itu saya nggak beli karena memang tidak ada yang cocok dengan ukuran badan saya yang menurut saya tidak ideal dalam konteks ketampanan gitu ya. Nah, sementara teman-teman yang tanya, saya rekomendasikan. Nah, maka karena itu ketika menurut saya ketika mamanya si penjual itu dia itu bersikap ramah, mencintai konsumen, mungkin dalam jangka pendek dia tidak mendapatkan keuntungan, tapi dalam jangka panjang itu akan dapat keuntungan. Itu dalam pengusaha. Itu yang saya rasakan sebagai konsumen. Dan begitu pun saya sebagai ketika menjadi pengusaha, yang ketepatan di sini saya akan membawai lembaga. Yang lembaga itu mulai dari PAUD, TK, MI, Sanawiyah, Ali SMK dan perguruan tinggi. Dan juga mempunyai di sini ada usaha, mulai ada lembaga keuangan, kemudian retail, kemudian dan sebagainya. Walaupun orang itu kadang-kadang omongannya nggak enak, maki-maki barang, ya kita senyum aja gitu kan. Itu justru di samping berdagangan kita bisa laku, seperti individu jadi enak. Jadi itu menurut saya begitu. Itu saya berdasarkan mengambil dari sejarah Nabi, kemudian dibawa ke realitas, dan itu yang saya alami sebagai konsumen atau sebagai pengusaha gitu. Baik itu pengusaha barang maupun jasa gitu, atau sebagai produsen atau sebagai distributor gitu ya. Itu mungkin gambaran dari saya mungkin. Bagaimana untuk penanya? Ya, terima kasih Pak. Bagaimana untuk penanya? Apakah ada feedback? Silakan kalau ada timbal balik barangkali. Sudah cukup Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya teman-teman bisa bertanya di kolom chat ataupun open mic. Mungkin selanjutnya saya yang bertanya Pak. Ya, persilakan. Kalau dalam hukum Islam itu bagaimana sih Pak hukumnya tentang ini bisnis yang sistemnya itu mengajak teman terus mendapatkan uang gitu Pak, kayak MLM, yang sistemnya itu nyambung kayak gitu Pak, itu bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih nih moderator Mbak Sonia. Nanti secara pribadi kalau saya ada nomor telepon akan saya kirim yang sudah saya sampaikan di video saya tentang bisnis multi level marketing. Jadi bisnis multi level marketing itu kalau dijawab secara singkat, kalau dijelaskan kan panjang, ada seminar sendiri gitu ya. Yang pertama, kenapa dalam multi level marketing itu? Yang pertama, orang yang masuk ke bisnis marketing itu tujuan utamanya bukan beli barang, tapi ingin mendapatkan keuntungan. Jadi walaupun dalam awal itu pembicaraannya dia jual barang, terutama alat kesehatan atau alat kecantikan, dia kosmetik dan sebagainya lah gitu. Itu walaupun itu dalam bentuknya jual beli barang, tapi motif utamanya itu adalah keuntungan. Itu untuk mendapatkan member di bawahnya gitu ya. Kemudian begitupun setelah itu, karena modelnya orang itu kan dia ketika dia masuk ke sebuah perusahaan tertentu, yang pertama dia itu diminta untuk membeli barang dengan harga tertentu yang menurut hitungan di pasar jauh lebih tinggi harganya. Nah, kemudian lalu dibilang kalau kamu ingin beruntung, kamu harus mengajak di bawahnya 3, ada yang 6, macam-macam lah. Anggaplah 3 yang paling kecil. Tapi yang 3 suruh mencari lagi di bawahnya 3. Jadi sistem jaring laba-laba gitu.
Ya, kemudian yang kedua, yang tadi pertama itu motifnya orang, yang kedua dia itu apakah dia itu lebih banyak itu kan gambling. Lebih banyak tidak berhasilnya daripada berhasil. Nah, berarti dia kan lahirnya ke maisir, ke judi kan. Itu. Yang pertama sudah motifnya bukan jual beli, tapi kalau bukan berarti dia itu money game, itu berarti masuknya ke riba. Ketika dia masuk ke bawahnya itu nanti dia itu ketika ngajak lebih banyak gagalnya, berarti masuknya ke maisir, ke gambling. Kemudian setelah itu berbisnis, dia tidak tahu posisinya di mana dia. Level 1, level 3 atau bagaimana kan nggak tahu. Maka berarti masuk pada jahalah. Jadi ada 3 masalah yang berantai yang dalam bahasa ekonomi namanya maghrib, maisir, waror dan riba. Dari situ dia tidak tahu warornya di mana, dia posisinya tidak tahu. Nah, maka karena itu saya ingin menyatakan bahwa memang ulama itu beda pendapat. Kalau ulama jumhur itu termasuk kategori yang 3, di situ ada unsur maisirnya, yakni gambling, ada unsur warornya, ya tidak tahu di mana posisinya dirinya, ada semacam bahasa saya banyak tipu menipunya kalau bahasa vulgarnya, dan di situ ada riba karena sudah money game, yang dimainkan itu adalah uang. Itu yang pertama. Tapi ada kelompok yang menyatakan halal. Karena itu dianggap namanya simsyarah, sebagai makelar. Jadi posisinya sebagai makelar saja. Itu posisinya begitu. Dia hanya termasuk makelar yang mengajak orang lain, kalau dia orang beli maka dapat untung. Itu disebut namanya simsyarah, makelar. Nah, ada yang menyatakan ini termasuk itu namanya itu akad ujrah. Ya, akad ijarah maksud saya. Akad sewa menyewa. Jadi dia itu sebagai karyawan untuk mencari konsumen. Apa salahnya kalau dia mendapat gaji? Kemudian yang ketiga itu dimasukkan akad jualah. Akad jualah itu gambling yang rasional. Seperti gini, jualah begini. Kalau bahasa kita sayembara, kalau bahasa kita ini jualah. Termasuk akad jualah, akad sayembara gitu. Jadi di situ. Nah, itu saya terangkan panjang lebar, tapi saya pribadi lebih setuju dari argumen yang dibangun itu yang menyatakan termasuk maghrib, maisir, waror, dan riba. Karena hasil penelitian saya, tapi agak lama penelitian ini, pada kisaran tahun 2026, 2006 maksud saya, keliru. 2006 itu sudah lama sekali ini, saya belum mendapatkan orang yang kaya dari bisnis multi level marketing itu. Kalau yang realitasnya. Tapi kalau umpamanya di fotonya di majalahnya, dia itu punya rumah mewah, mobil pasiar. Tapi saya telusuri ke lapangan, nggak ada yang ada kenyataan. Saya itu nelusuri betul di majalahnya itu. Oh, nama ini mahasiswa, sudah punya ini. Ya memang bapaknya memang kaya, dia punya mobil mewah itu dibeliin bapaknya. Ada seorang dosen katanya mobilnya bagus. Dia itu masih dosen juga. Dia itu memang peneliti ahli. Jadi kayanya bukan dari MLM. Itu jadi saya melihat lebih banyak itu ya maisirnya dan warornya gitu daripada yang digambarkan sebagai akad simsyarah atau akad jualah atau akad ijarah. Itu mungkin Sonia. Nanti saya kirim videonya kalau sampai chat, terus saya chat pribadi biar nanti ditonton, biar runtut itu yang saya jelaskan tentang multi level marketing gitu dari beberapa analisis yang sederhana gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu Pak, benar yang disampaikan oleh Bapak materi. Kalau di ininya tuh kayak ini Pak, sudah mau beli sepeda motor, mobil, kayak gitu. Jadi tuh kita tuh agak tergiur gitu Pak. Dan teman-teman juga tuh lumayan tertarik. Jadi bagaimana sih Pak, kan kita mau mengedukasi teman-teman gitu. Untuk terbukalah gitu pikirannya supaya tidak terjerumus ke hal yang seperti itu. Saya sih setuju juga pendapat yang pertama itu, jika MLM kayak gitu memang diharamkan gitu Pak. Bagaimana sih kita mengedukasi gitu Pak? Ya, karena kalau begitu sampai berkenalan dengan mereka, sampai dibikin kaya dalam mimpi gitu dan kaya dalam hayalan. Jadi betul bombastis lagi, apalagi sudah masuk ke pelatihannya. Sudah itu kayak sampai ini dibikin males kuliah. Ngapain kuliah? Nanti ujung-ujungnya mencari pekerjaan. Yang ngurusin multi level marketing aja biar kaya lebih dini. Bahkan digambarkan ada yang putus kuliah kaya raya, macam-macam. Ada dosen berhenti, jadi kayak kan begitu promosinya.
Saya tunjukkan siapa, saya ingin datang ke rumahnya. Selama penelitian saya 2006 dulu itu, belum saya mendapatkan untuk daerah Lumajang, Jember, Probolinggo, ini penelitian di 3 kabupaten. Saya belum mendapatkan orang yang kaya betul akibat multi level marketing itu. Saya tidak banyak objeknya, Jember, Lumajang, Probolinggo. Itu kan sebagai sampel kecil menurut saya, yang walaupun tidak bisa dianalisis secara umum, tapi sebagai contoh awal gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya Pak, terima kasih Ya, atas jawabannya. Silakan. Teman-teman yang lain jika ada pertanyaan lagi dipersilahkan langsung bertanya kepada Bapak Abdul. Ya, terdengar. Ya. Nah, saya izin bertanya, bagaimana jika kita dihadapkan pada pesaing yang di marketingnya itu mereka tuh memainkan harga pasar gitu, sehingga harga produk jenis tidak normal. Sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan dan yang sesuai dengan syariah Islam? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab dari sisi tentang strategi bisnis ya. Kita ini jangan terpancing dengan perang harga. Karena kalau perang harga dilakukan itu akan dampak besar. Yang pertama, kalau kita ini newcomer ya, pendatang baru, lalu main harga, bagaimana kita berhadapan dengan pengusaha yang sudah settle? Modalnya tinggi, karyawannya sudah bagus, kemudian jaringan pasarnya sudah kuat, maka tidak akan bertahan lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memang jadi pemain lama, lalu mengikuti dengan perang harga, apa yang terjadi? Maka nanti keuangan akan tidak terstruktur. Hingga pada akhirnya bangkrut juga. Maka ketika itu pihak kompetitor itu datang main di bidang di price, di harga, kita lihat price-nya di mana dia. Nah, maka ngambil contoh saya. Ngambil contoh, dulu ada perusahaan penerbangan itu memang kelas eksekutif mahal. Nah, seperti misalnya memang untuk kalangan menengah ke atas, contohnya itu Garuda. Nah, Garuda ini memang perusahaan pesawat yang memang kelas eksekutif ya. Kalau pernah naik pesawat sangat berbeda dengan yang lain itu. Tapi ternyata ada perusahaan baru yang menjual harga murah. Apa yang terjadi? Apakah Garuda itu menurunkan harga? Tidak. Tapi dinaikkan fasilitasnya, dinaikkan pelayanannya. Tapi untuk menghadapi itu lalu dimunculkan yang namanya stealing. Nah, stealing ini yang dipakai untuk menghadapi pemain-pemain baru di perusahaan penerbangan itu. Nah, jadi akhirnya apa? Si Garuda tidak mau terpancing dengan price, dengan perang price tidak mau. Tapi tetap hanya memperbaiki pelayanannya sehingga tetap sebagai kelas eksekutif. Tapi di bawahnya diberi untuk bermain itu, yaitu adalah yang ada stealing. Ini contoh besarnya. Contoh lagi misalnya perusahaan Honda. Honda ini punya mobil yang bagus ya, punya CR-V, ya mempunyai yang bagus-bagus. Lalu datanglah dari Toyota itu Avanza dan sebagainya. Apa mau banting harga? Tidak, tetap saja. Lalu dihadapi dengan adanya Mobilio itu. Diturunkan lagi itu Brio di bawahnya gitu. Itu artinya begitu. Jadi kita ini jangan terpancing dengan main harga. Tapi lebih banyak kita mencermati dulu itu adalah tentang kualitas produk itu, pelayanan produk itu. Kemudian setelah itu kalau memang terpaksa harus menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi harga itu yang kualitasnya standar. Maka bisnis yang utama tidak terpengaruh dengan permainan harga. Cuman kalau harus mau bertanding, siapkan pasukan baru untuk main harga itu, untuk banting harga. Karena nanti umpamanya pasukan baru itu itu nasibnya tidak baik, hancur, maka tuh bisnis utamanya itu tidak terpengaruh. Teorinya begitu. Jadi pemainnya nih yang kelas eksekutif sudah dengan harga mahal tinggi ini tetap tidak terpengaruh karena disiapkan khusus untuk yang bermain harga itu dengan kualitas yang sesuai dengan kompetitor. Itu teorinya dalam namanya itu main perang harga gitu. Nah, atau dinambahin fitur. Ternyata misalnya sampai itu dagang es. Dagang es sampean ini misalnya itu jualnya esnya sampai misalnya
per paketnya harganya misalnya 6.000. Ternyata dan sangkanya ada lagi orang jual 3.000. Ya, kamu jangan terpengaruh dengan itu. Maka tetap aja yang 6.000. Tapi nanti membuat menu baru yang beda yang dijual 3.000. Atau nanti itu misalnya itu yang 6.000 tadi itu ada tambahan, bukan hanya es, ada tambahan snacknya, ada tambahan misalnya itu wifi gratis, ada tambahan nanti itu ada ada layar besar itu menampilkan musik-musik religi misalnya. Itu kan menambahin fitur, harga tidak turun tapi nambahin fitur. Atau yang menyiapkan produk untuk menghadapi pendatang baru yang jual murah itu. Itu namanya dalam menghadapi namanya perang harga itu ya. Bisa dipahami logika saya? Iya, Pak. Berarti kita harus memiliki inovasi yang baru gitu untuk ya, Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kembali. Silakan. Baik, ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muhammad Yusuf, saya mau bertanya satu hal, apakah yang sangat penting yang perlu diambil dari contoh berdagangnya Rasulullah sehingga kita menjadi pebisnis yang sukses. Terima kasih. Monggo Pak. Ya, kalau saya belajar dari semua itu sebenarnya yang paling utama itu bertumpu di sifat Nabi yang 4 itu adalah as-sidqu, al-amanah, wa tabli wal fatanah. Saya nulis tentang itu, tentang bagaimana mengambil contoh Nabi Muhammad dengan sifat yang 5 itu pada konteks bisnis. Saya nulis tentang itu dan juga saya mempunyai video khusus tentang itu gitu. Karena orang bisnis itu yang pertama lihat kejujuran orang. Sebagai pengusaha, orang itu pertama harus jujur. Kita jujur nggak gitu? Kita buka warung. Warung ini jujur atau tidak? Saya punya pengalaman misalnya dulu itu murni pada suatu tempat pagi-pagi berhenti. Saya di tempat itu beli rawon lah. Warungnya kecil rawon. Ternyata itu saya makan berdua itu rawonnya ketemu 90.000. Dengan minumannya ketemu 160. Itu kan nggak jujur gitu. Mosok rawon seharga itu gitu kan. Nah, di pedesaan lagi gitu. Terus contoh yang kedua. Kemudian kita ngelihat misalnya, lalu kita promosi besar-besaran. Barangnya itu bagus, setelah didapatkan ternyata jelek. Oh iya. Kan nggak akan kembali lagi orang itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita tahu orang itu tidak jujur, siapa yang mau kerjasama dengan dia? Wah ini ngomongnya nggak pernah bener ini gitu kan. Janji nggak pernah menempati gitu. Kan sudah tahap awal sudah tidak ada. Tapi kalau sudah tahu pribadi yang jujur, apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan, maka apa yang dijanjikan itu dilaksanakan. Itu kan tahap pertama sudah bagus. Yang kedua amanah. Amanah apa yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan dengan betul. Seperti seorang pedagang. Saya ini seorang pedagang. Itu betul-betul melaksanakan tugas-tugas dengan sempurna. Ketika misalnya barang itu tidak ada, lalu dia berjanji 2 hari lagi akan datang, betul-betul dilaksanakan itu. Orang kan percaya. Jadi ketika misalnya apa yang menjadi beban dilaksanakan dengan betul, baik itu bisnis barang atau jasa. Misalnya saya itu jadi bisnis misalnya bidang buat website misalnya. Lalu kita melaksanakan amanah dengan betul, fiturnya sesuai dengan yang diminta. Kemudian tepat waktu. Kira-kira laku nggak website saya? Akan laku. Jadi amanah itu jadi penting. Apalagi dikenal sebagai al-amin. Dia orang yang terpercaya. Itu menjadi magnet tersendiri itu. Karena orang sudah nggak ragu. Karena terutama kalau saya menjadi pimpinan itu yang dilihat oleh dulu itu saya itu lihatnya itu adalah disidik dan amanah orang itu, belum yang lain. Kalau mendapatkan orang itu jujur, amanah, melaksanakan tugas dengan sempurna bahkan lebih daripada SOP-nya, itu mesti dipercaya itu. Gajinya akan ditambah dan jabatannya akan dinaikkan. Nah, kemudian setelah melewati baru tabligh. Dia cara bicaranya enak. Menawarkan barang, meyakinkan, gitu ya. Memang orangnya jujur, amanah. Ketika komunikasi dengan orang enak, menawarkan dagangannya, orang itu enak, sikapnya enak. Tadi kalau bicara itu bahasanya jelas, fasih, tertib. Kemudian nadanya itu menyenangkan, lembut, bukan berarti lemas, tapi lembut.
kemudian dia itu kalau bicara hal yang familiar, ma'rufan, kemudian setelah itu kariman, cara bicaranya itu dapat menghormati orang, nadanya, sikapnya dapat menghormati orang. Kemudian kaulan sadida, setiap diucapkan itu betul-betul objektif, yang realistis gitu ya. Itu kan jadi enak. Nah, ini sudah berhasil, jujur, amanah, tabligh. Yang terakhir apa? Fatona, inovatif. Contoh, saya ngambil contoh sederhana. Misalnya dagang madu. Karena katanya orang Madura ini, Mbak Sonia, laki-laki boleh membawa 1000 tawon, tapi tidak boleh bawa 1 madu katanya. Nah, itu kira-kira begitu. Artinya apa tuh? Kan begitu, Mbak Sonia ya. Karena perempuan ini yang diminta laki-laki kan hanya 2. Minta kasih sayang dan kasih uang gitu, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian laki begitu. Nah, yang keempat kita di Fatona. Kita ini kreatif dan inovatif. Tapi contoh tadi saya bilang paman jual madu. Kita punya madu sama. Sekarang madu sudah, kita memang madunya itu asli sudah. Tadi produk sudah jujur, amanah, tabligh. Tapi bagaimana kreatifnya? Oh, ternyata dia dijual botolan besar, dibuat botolan kecil. Karena orang kalau beli langsung 100.000 mungkin berat. Kalau dibeli harganya 10.000, dibikin kecil. Nah, tapi wadahnya yang bagus, botolnya botol yang bagus. Kemudian diberikan tempelan mereknya itu bagus. Jadi ngelihat itu packingnya menarik gitu. Ini harganya bagus, barangnya asli, menarik gitu. Nah, akhirnya apa? Ini kan bagian daripada inovatif. Loh, sekarang ini kemudian inovatifnya di mana? Mau dijual pada siapa? Oh, sekarang ini kan musim-musim pandemi, banyak orang ingin bisa menjaga imun ya. Oh, ini berarti ini kalangan akademisi, kalangan praktisi, kita dekati dengan tadi orangnya sudah bisa dipercaya barangnya ini asli, cara penyampaiannya enak, dan barangnya itu betul-betul inovatif dalam penampilan barangnya dan sebagainya. Ini kan contoh, itu yang dicontohkan oleh Nabi yang paling lain itu. Jadi kalau ada turunnya, ada segmentasi, diferensiasi, marketing mix, itu umpamanya itu defensif, ofensif dan sebagainya, itu turunan dari yang 4 ini. Tapi kalau 4 itu sudah dimiliki, itu selesai semua itu. Nah, dan ini Indonesia yang saya dapatkan dan konteks Lumajang yang saya dapatkan itu cari orang jujur itu banyak, tapi cari orang mana tidak gampang. Diberi tugas itu kadang-kadang dia itu selalu menyatakan saya nggak bisa Pak, tapi tidak berkata saya belum bisa. Kalau berkata nggak bisa kan sudah nggak sanggup dia melaksanakan tugas itu. Tapi kalau belum bisa dia belajar bagaimana caranya bisa. Jadi kalau dia kerja itu masuk seharusnya jam 7, jam 6 sudah datang. Nggak terbalik, seharusnya jam 7 datangnya jam 8. Nah, saya tadi jam 8 sudah masuk saya itu, tapi keliru yang diberikan Zoom-nya. Kenapa? Karena selalu on time saya. Itu menunjuk saya ingin berusaha, saya ini amanah. Gitu kan. Saya amanah. Nah, berusaha gitu kan. Kenapa? Kalau sudah tidak amanah ya sulit dipercaya oleh orang. Kalau sudah sulit dipercaya, otomatis dagangannya tidak akan laku, baik itu barang maupun jasa. Maka saya bilang iktibas bi sifatin Nabi al-arba'ah. Jadi kita ngambil dan kemudian menteladani dengan sifat yang 4 ini dalam konteks bisnis. Bisnis apa saja, barang jasa. Bahkan kalau bahasa saya ini menjual diri sendiri ini, kalau kita mempunyai 4 ini gampang. Saya itu. Karena saya selalu menyatakan, kenapa dalam Islam itu innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Lalu satu ketika Rasulullah bertanya, lalu sahabat bertanya pada Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Pendek. Idza du'atil amanah. Kiamat itu ketika amanah itu disia-siakan. Nah, dalam konteks bisnis ini, maka itu 4 itu. Jujur, amanah, tabligh, fatona. Orangnya jujur, bisa diucapkan menjadi kenyataan, amanah, bertanggung jawab, kemudian komunikasinya bagus, dan inovatif dan kreatif. Itu dalam konteks bisnis Rasulullah yang bisa kita ambil secara sederhana dalam konteks modern ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan. Bagaimana kepada penanya Saudara Muhammad Yusuf? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Silakan kepada teman-teman mungkin yang masih ada dari Fatimah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, bagaimana jika seorang pedagang mengambil kesempatan pada saat barang tersebut langka untuk didapatkan, sehingga pedagang mengambil banyak keuntungan dari barang yang dijual? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, dalam teori bisnis itu kan ada yang namanya monopoli dan oligopoli ya. Nah, dalam konteks tadi bilang bahwa ketika barang itu langka dan dia satu-satunya atau hanya beberapa orang yang memiliki barang itu, biasanya bisa memainkan harga. Nah, ketika dia hanya sendiri itu namanya monopoli. Tapi ketika dia berkelompok dengan pengusaha-pengusaha yang menguasai barang itu namanya oligopoli. Secara bisnis itu besar saja dan berkeuntungan yang banyak. Itu kalau bicara tentang bisnis pada umumnya. Tapi kalau bicara ekonomi Islam, saya bilang kan ada yang disebut namanya itu etika. Kalau secara fikih kan nggak ada masalah. Fikih ini aturan formal. Tapi kan ada etika. Etika itu bicara tentang keberkahan. Jadi ketika dia itu mengambil untung di tengah-tengah kesulitan orang lain, mungkin secara nominal dia itu mendapat rezeki banyak, dapat keuntungan yang banyak secara nominal. Tapi keberkahan tidak ada. Apa yang muncul bisa jadi dia nanti itu misalnya di bisnis yang lain dia rugi. Jadi ketika bisnisnya untung, ternyata bisnis yang lainnya rugi. Sehingga keuntungan ini dihabiskan untuk bisnis yang lain. Atau bisa jadi dia itu mempunyai penyakit yang harus dibiayain dan keuntungannya habis untuk biayain penyakitnya itu. Atau keluarganya anak istrinya punya masalah yang harus dibiayain sehingga keuntungan itu habis untuk biayain keluarganya itu. Itu namanya bicara tentang keberkahan. Itu kalau bicara tentang etika dalam ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam itu tidak bicara hanya sekedar madiyah, tidak hanya bicara tentang materi saja, tapi ada yang namanya spiritual, hubungan dengan Allah. Nah, di dalam teori rezeki itu kan kalau melihat itu kan ada 4. Ada disebut namanya ada rizkun kasirun wasi'un, ada rizkun qalilun wasi'un, ada rizkun kasirun doyikun, ada rizkun qalilun doyikun. Ya, ada rezeki itu banyak dan barakah. Banyak uangnya secara nominal itu banyak, dia bisa itu membahagiakan dirinya itu banyak uangnya, bisa untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarganya bahkan orang sekitarnya. Ya itu namanya rizkun kasirun wasi'un. Nah, biasanya orang ini orangnya itu ketika berbisnis dia itu sesuai dengan etika Islam dan kemudian dia itu memberikan hak-hak hartanya, mulai zakatnya, sedekahnya, infaknya. Nah, itu biasanya tuh rizkun kasirun wasi'un. Ada rizkun qalilun wasi'un. Ada rezeki itu secara nominal itu sedikit. Tapi implikasinya itu banyak keuntungannya. Dia misalnya punya gaji, gambaran lah misalnya itu 1 bulan itu 2 juta. Nah, tapi dari 2 juta itu badannya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat. Ketika sekolah dapat beasiswa, kuliah dapat beasiswa. Kemudian ketika menikah, dia menikah dengan orang yang baik-baik. Dia mendapat pekerjaan. Jadi uang 2 juta itu lebih dari yang diperlukan. Itu namanya diskon, qalilun, wasi'un. Secara nominal itu sedikit. Nah, kemudian ada rizkun kasirun doyikun. Ada rizki ini secara nominal itu banyak. Nah, mungkin gajinya sampai 10 juta, sampai 20 juta. Tapi banyak masalah. Saya dulu punya kenalan. Saya tidak ingin menyebut karena nanti dibilang itu hak individu orang disebut di umum. Dia cerita pada saya, Pak, saya kan agak dekat dengan dia, saya diundang ke rumahnya, bicara, ingat saja itu pada waktu itu adalah cara pondok Ramadan itu, atau buka bersama, saya diminta untuk bicara di tempat itu, cerita pada saya. Dulu waktu saya 1 bulan ini dapat keberhasilan, dapat uang di keuntungan 3-4 juta, Pak, hidup ini sejahtera, tenang saya. Saya ini hidup rasanya sudah cukup, bisa mensekolahkan anak. Sekarang setelah pendapatan saya rata-rata ini 20 juta, Pak, uang saya tidak cukup katanya. Kan aneh saya bilang. Ketika dia punya pendapatan 3 juta cukup terhadap kebutuhan, setelah 20 itu justru kurang. Nah, itu kan logika kan nggak masuk akal. Saya tanya, kenapa ini kok aneh? Ini kan suatu hal yang aneh ya. Istilah saya ada tikus makan kucing atau ada tikus ada kucing takut sama tikus itu. Kalau namanya kucing tikus takut sama kucing kan wajar. Ini ada kucing takut sama tikus kalau bahasa saya ini. Kok begini, Pak? Iya. Saya waktu dulu itu saya itu mendapat keuntungan 3 juta, saya bisnis seperti biasanya orang
bilang aku itu dia jujur gitu. Maka saya ini sehat, anak saya sehat, istri saya sehat, kemudian anak saya itu baik. Namun setelah saya mengikuti dengan gaya bisnis yang baru, saya dapat untung banyak sampai 20 juta. Tapi apa katanya? Lalu ya dia mengakuinya, dia kena penyakit itu darah apa namanya? Gagal ginjal, harus cuci darah. Nah, cuci darahnya sekali cuci ini harus cuci ke Surabaya pada waktu itu. 3,5 juta biaya nyucinya. Kalau 4 kali kan sudah 14 juta. Bayar kendaraannya. Terus kemudian anaknya beli sepeda motor kebut-kebutan. Nabrak lagi. Gitu. Akhirnya uang dia itu nggak pernah cukup. Harus utang. Nah, disitulah bicara yang namanya keberkahan dalam Islam itu. Maka ada rizkun kasirun doyikun. Secara nominal banyak tapi nggak cukup terhadap kebutuhan. Tapi yang paling payah yang terakhir. Qalilun doyikun. Uangnya sedikit bermasalah lagi. Sudah nggak punya uang, masih banyak masalah gitu lah. Nah, maka karena itu tadi itu pertanyaannya kita ini bicara tentang bisnis, lalu dia itu ngambil kesempatan di tengah-tengah penderitaan orang lain, apalagi kalau menyangkut itu merugikan orang lain seperti yang sering menyebar di medsos. Saya nggak tahu kebenaran di medsos itu, kan ada kelompok tertentu yang merugikan orang lain, ya itu. Mungkin secara nominal dia itu akan mendapat untung uang bukan miliar bahkan triliunan mungkin dalam kalau pengusaha besar. Tapi lihat hidupnya. Itulah ada hukum karma dalam bahasa Hindu itu. Atau ada adab dalam bahasa Islam itu. Karena keberkahan harganya sudah nggak ada. Itu karena banyak orang nggak percaya dengan barokah. Tidak ada banyak yang nggak percaya hitungannya itu hanya nominal saja. Itulah mungkin jawaban saya. Jadi secara teori ekonomi itu namanya bisa monopoli atau igopoli. Itu dalam teori itu namanya pasar tidak normal gitu ya. Pasar tidak normal itu pasti akan membawa kehancuran pasar. Kalau kehancuran pasar akan membawa krisis. Kalau krisis semuanya akan menghadapi kesulitan. Itu secara makro. Secara mikro dia akan mendapatkan teguran dari Allah, maka keuntungan yang didapatkan tidak akan membawa kebahagiaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah mungkin jawaban saya. Terima kasih Bapak. Bagaimana untuk penanya? Apakah sudah cukup? Oh ya, sudah cukup. Untuk selanjutnya mungkin sesi diskusi saya cukupkan karena sudah banyak pertanyaan dan semua sudah terjawab oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan gitu masih bingung, bisa di luar forum, bisa chat ke kontak tadi di CV-nya Bapak Abdul Wadud Nafis. Boleh ya Pak? Ya, persilakan. Mungkin izinkan saya dulu sebelum penutupan membacakan kesimpulan. Yang pertama, strategi marketing itu adalah keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Nah, bagaimana sih dasar-dasar atau sikap yang harus diterapkan dalam berbisnis ala Rasulullah? Yang pertama adalah kejujuran atau siddiq, karena kejujuran mendorong kepada kebaikan, sedangkan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Yang ketiga, argumentatif dan komunikatif atau tablik. Rasulullah dalam menyampaikan atau berdakwah ini dengan perkataan yang lembut, redaksi yang jelas, dan familiar begitu kepada masyarakat. Yang keempat, cerdas dan bijaksana atau fatona. Artinya dalam berbisnis ini kita harus selalu berinovatif dan kreatif. Nah, kemudian bagaimana sih strategi marketingnya? Yang pertama, segmentasi pasar. Kita harus tahu apa yang akan dijual dan siapa nih targetnya gitu, atau berdagang di tempat yang sesuai. Yang kedua, diferensiasi, keunikan sisi barang atau keunikan dalam berdagang, supaya ada perbedaan dengan pesaing. Yang ketiga, marketing fix, yaitu harga terjangkau sesuai dengan kualitas, tempatnya itu strategis atau mudah dijangkau. Yang keempat, ada strategi menyerang, dan 5, strategi bertahan. Selanjutnya ada perang penjualan, yaitu mampu bersaing dengan orang lain dan mampu membaca peluang beserta tantangannya. Yang ketujuh, mencintai dan menghormati konsumen. Mungkin segitu kesimpulan.
Ya, terima kasih. Di dalam hadis, walaupun ini ada yang menyatakan itu hadis dhaif ya, kata Rasulullah itu bahwa rezeki itu 90% itu ada di bisnis. Maka karena itu umat Islam ini kalau ingin menguasai ekonomi itu harus menguasai bisnis. Nah, di dalam bisnis ini yang paling mendasar konteks sekarang itu ada di pasar. Karena orientasi bisnis sekarang bukan orientasi produk, orientasi pasar. Jadi kita berpikir kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh konsumen baru dia diproduksi. Bukan dibalik, baru produksi sesuatu baru dijual. Maka karena itu, karena orientasi bisnis sekarang itu adalah orientasi pasar, maka berarti kita harus menguasai tentang teori pemasaran. Nah, pemasaran yang paling ideal yang kita ketahui itu ternyata strategi bisnis Rasulullah. Bisnis Rasulullah itu didasari dengan sifat kenabian yang dia miliki, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kemudian dari sidik, amanah, tabligh, fatonah itu dalam realitas kehidupan Nabi ternyata tidak jauh berbeda dengan bisnis kontemporer. Jadi bicara tentang segmentasi pasar, bicara tentang diferensiasi, bicara tentang marketing mix, bicara tentang defensif, ofensif, dan bicara tentang teknik negosiasi itu semua. Maka karena itu kita seorang muslim harus mempelajari itu, dan buku-buku ini banyak. Ada buku judulnya Jejak-jejak Bisnis Nabi, ada marketing ala Rasulillah, kemudian ada marketing Nabi Muhammad, ada marketing langit. Itu banyak buku-buku bicara tentang pemasaran Nabi Muhammad dan juga bisnis Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad seorang pedagang, Rasul seorang pengusaha. Itu banyak buku-buku yang membahas tentang itu, tentang teori bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menjadi seorang muslim, ingin menjadi muslim yang baik, itu ya menurut saya itu kan harus mempunyai minimal ada 4 ya menurut saya. Yang pertama, dia itu harus mempunyai ideologi yang kuat, punya akidah yang benar. Kemudian yang kedua itu kuat ekonominya. Jadi, kemudian yang ketiga itu punya kemampuan intelektual yang tinggi, yang keempat punya jaringan yang kuat. Nah, itu juga akhirnya bertumpunya juga di kemampuan pemasaran juga pada akhirnya. Kemudian yang paling akhir dari saya itu bagaimana ilmu-ilmu ini bisa diaplikasikan. Apalah artinya kita mengikuti seminar berulang-ulang, tapi kita ini tidak pernah mengaplikasikan. Saya sudah menyatakan, cobalah kata-kata bijak yang kita sampaikan itu kita laksanakan kita sendiri. Sebelum kita orang lain sudah melaksanakan kata-kata bijak itu. Yang kedua, kata-kata bijak yang kita dapatkan dari orang lain, coba kita segera laksanakan sebelum menunggu orang lain melaksanakan itu. Nah, dalam konteks sekarang ini kita bicara tentang marketing ya, ini strategi marketing Rasulullah. Kira-kira dalam konteks kita sebagai mahasiswa, kira-kira kita mana ngambil marketing Rasulullah? Mungkin kita bangun kejujuran dengan teman, bangun kejujuran dengan dosen. Kita kan kadang banyak mengerjakan tugas ini lebih banyak downloadnya. Kalau saya sering guyonan, teman-teman kuliah di Lumajang yang ngambil ekonomi itu kan kalau S1 kan SI. Saya guyonan, sampai ini kok makalahnya lebih banyak downloadan. Nanti kalau dulu sampai ditanya bukan SI, SD saya bilang. Apa sarjana downloadan saya bilang begitu dulu. Itu di Lumajang saya guyonan begitu. Kan di situ karena kita tidak bangun kejujuran. Yang kemudian yang kedua kita bangun amanah. Kita ini tugasin jadi apa? Oh ternyata saya ditugasin melaksanakan tugas. Bagaimana kita lebih awal dari yang seharusnya? Kalau ditugasin sebagai kosma, bagaimana kita lebih bagus dari yang harus diminta? Kalau jadi panitia acara di KSE ini kira-kira bagaimana kita memberikan lebih bagus? Kita karena mana? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita belajar bicara yang dapat diterima orang lain? Bagaimana pembicaraan kita ini qaulan baligha? Cara bicaranya jelas, sistematis. Kemudian bagaimana qaulan layyina? Kita ini jadi lembut, berkomunikasi dengan orang, tidak menyakitkan. Bagaimana ini qaulan karima? Kalau bicara itu orang menganggap kita ini dapat menghargai orang lain, baik dari sisi bahasa lisan atau bahasa tubuh, baik redaksi atau diksi, gitu kan. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita fatonah, selalu kreatif dan inovatif dalam hidup ini. Nah, itu menurut saya yang paling penting kita harus merancang untuk jadi orang sukses.
Karena ketika kita tidak merencanakan jadi orang sukses, berarti kita merencanakan menjadi orang gagal. Karena begitu. Tapi rencana tidak cukup. Rencana tidak lanjuti dengan aksi pelaksanaan. Aksi tidak cukup. Kita harus dengan konsisten. Harus betul-betul sampai tuntas. Kalau bahasa saya harus punya duit. Doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Diawali dengan doa pada Allah. Salat duhanya yang baik. Salat malamnya yang baik. Kemudian setelah itu usaha dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak berhenti, istiqomah, konsisten. Setelah itu pasrahkan pada Allah. Itulah mungkin dari saya untuk pertemuan ini. Saya sangat senang pertemuan ini. Semoga kita ditakdirkan untuk bertemu di acara-acara yang lain dengan ngambil tema-tema yang lain yang tidak kalah menariknya dengan acara pada hari ini. Jadi saya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Wadud Nafis dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sesi penyampaian materi dan diskusi kali ini telah selesai dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dengan meladani apa yang sudah disunahkan. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak. Sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semuanya. Semoga Bapak sehat selalu dan Allah balas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Miss of Ceremony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.